we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. I don't want love, no. Forget that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. Out of my head, of my mind. Say you wanna leave, so I let you go. Guessing it was me, guess I never know. I don't want love no more, I'm sure. 'Cause I can't do this anymore. Halo guys, balik lagi di sini gua Aawir ya. Jadi pada video kali ini gua akan ganti oli untuk sepeda motor PCX 160. Nah, jadi untuk sebelumnya gua udah sempat buat video short ya. Tapi di video short itu nggak terlalu lengkap. Jadi ya, sekarang kita akan langsung bahas di video versi panjangnya. Untuk oli yang akan kita gunakan yaitu oli Pertamina Fastron Tekno ya, yang SAE-nya itu 10W40. Dia sudah dilengkapi sertifikasi APSN, jadi ini udah yang terbaik. Dan dia olinya itu fully synthetic oil, super protection and durability. Nah, oli ini gua dapat rekomendasi dari teman-teman pengguna PCX 160, kemudian juga pengguna NMAX yang notabene mesin-mesin besar itu mereka cocok dengan olinya. Tapi untuk di gua kurang tahu ya nanti, karena belum pernah coba, ini baru pertama kali gua coba oli Pertamina Fastron Tekno 10W40 ini. Ini yang kapasitas 1 liter ya. Nanti kita harus keluarkan dulu dengan corong ini. Kita harus kurangi 200 ml karena kapasitas oli untuk PCX 160 ini sebesar 800 ml. Jadi supaya nggak terlalu berlebihan nanti olinya. Sebelumnya gue menggunakan oli bawaan Honda ya, yaitu SPX2 yang 10W30. Itu harganya kalau nggak salah di Hondanya itu kemarin 69.500 ya. Sudah ongkos pasang. Dan untuk oli Pertamina Fastron Tekno ini gue beli di Bali dengan harga 80.000, tapi tadi sempat nego ya, jadinya 75.000. Oke, ini. Nah, sebelumnya kita harus buka dulu baut yang ada di bawahnya itu. Jadi lokasi bautnya ada di sebelah sini. Sebenarnya ini adalah kali pertama gue ganti oli sendiri ya. Nah, jadi di bagian sini dia. Nah, ini bautnya yang ini. Kita gunakan kunci 12. Jadi kunci 12-nya ini gua ada dua jenis. Ada yang panjang ini dan ada yang kecil. Sebenarnya sih sama-sama bisa dipakai ya keduanya. Tergantung nanti teman-teman enaknya pakai yang mana. Gua kayaknya akan coba gunakan yang ini, atau nanti kalau gimana pakai yang ini dulu deh. Nyoba. Kemudian untuk perlengkapan selanjutnya butuh baskom. Ini kita taruh di bawah, dan yang paling penting adalah corongnya ya. Ini harus pakai yang panjang kalau PCX 160. Kenapa? Karena dia lokasi masukan olinya itu ada di dalam banget. Jadi ini harus dibuka ya nanti. Harus dibuka. Itu dibukanya menggunakan tang, dan nanti kita akan lapisi dengan kain atau lap gitu supaya meminimalisir lecet atau misalkan cacat lah pada bukaannya itu. Oke, langsung aja kita buka dulu untuk olinya di sini. Dan ini motornya sama sekali belum gua pakai ya, belum dipanasi, belum digunakan, sehingga olinya masih bisa dibilang dingin karena belum digunakan sama sekali sepeda motornya. Nah, ini sebenarnya agak sedikit takut juga ya, karena baru pertama kali ganti oli sendiri. Biasanya kemarin ganti oli di Hondanya langsung atau di Planet Ban, tapi bukan yang sepeda motor ini, sepeda motor yang lain. Dan ini baru coba ganti oli sendiri. Oke, kita langsung aja buka. Mohon maaf kalau semisal ya ada miss atau bagaimana. Ini semoga lancar. Ini ya, baru pertama kali buka. Nah, ini untuk bukanya itu dia ke kiri ya. Jadi teman-teman dorong ke bagian kiri sana untuk buka. Begitu juga yang tutup untuk masukkan olinya.
ini tadi setelah dipukul sedikit, langsung kita putar aja, nanti akan olinya keluar. Nah, ini dia sudah keluar ya. Jadi jangan lupa teman-teman nanti ringnya ini dijaga baik-baik supaya dia nggak ke bawah gitu. Tadi nggak ada oli yang nggak ada ringnya jatuh ke bawah, jadi dia masih nempel. Nah, ini ya, nggak ada dia ringnya jatuh ke bawah, jadi masih nempel di sini. Ini kita tunggu aja dulu, kurang lebih ya mungkin sekitar 10 menitan lah untuk mengeluarkan olinya ini. Ada bagusnya kita langsung aja buka yang di atasnya ya, supaya dia langsung langsung cepat lah ngeluarin olinya. Dan ini kita langsung buka aja ya untuk penutup olinya. Udah. Olinya ini bukanya juga ke kiri sama seperti yang tadi. Ini agak sedikit keras ya. Sebentar, ini kalau kita langsung gini, soalnya ini ada gini ya guys. Sebentar, nanti kita akan coba. Oke, akhirnya udah bisa dibuka ya. Tadi agak sedikit keras, jadi perlu kain yang lain. Nah ini setelah dibuka, dia oli yang di bawah akan langsung mengalir lebih cepat. Nah kan, lebih banyak dia langsung. Oke, kita tunggu aja dulu, nanti sambil kita masukkan oli yang baru. Nah ini ya, di tutup olinya dia ada tulisan 0,8 liter. Oke, jadi atau 800 ml, sehingga nanti kalian jangan langsung masukkan satu botol gitu. Jangan langsung masukkan satu botol ini karena dia kapasitasnya 1 liter. Oke, jangan lupa untuk bautnya kita bersihkan ya, supaya lebih maksimal nanti, menghindari kerak-kerak yang sekiranya masih menempel di bautnya ini. Nah, sedikit tips ya untuk teman-teman, kalau semisal teman-teman saat ganti oli sendiri ataupun ganti oli di bengkel itu melihat warna olinya hitam butek gini, jadi kalian jangan takut, aduh olinya kualitasnya jelek, atau misalkan mesinnya gimana, ada baret-baret atau gimana. Nggak selalu artinya mesinnya rusak. Nah justru kalau olinya hitam seperti ini, itu artinya oli yang sebelumnya itu sudah baik, melumasi dan juga sekalian membersihkan komponen-komponen yang ada di dalam mesin sepeda motor teman-teman. Nah jadi ini hitam-hitam ini terjadi akibat adanya gesekan pada mesin, dan itu sudah dilumasi atau dilicinkan oleh oli yang sebelumnya. Jadi kalau teman-teman menggunakan oli apapun itu, kalau misalkan dia nanti keluarnya itu warna hitam, berarti itu bagus karena dia sudah berhasil melindungi dengan baik. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masukkan oli Pertamina Fastron, dan ini juga dia olinya yang keluar itu agak sedikit hijau ya ini. Nah, sebentar gua akan ambil. Nah ini bisa teman-teman lihat, dia olinya sedikit berwarna hijau. Jadi setelah gua riset, ada baca beberapa artikel, nonton beberapa video dari teman-teman juga. Ini kan gua menggunakan bensin Pertamax ya, Pertamax, kadang Pertamax turbo juga. Jadi gua biasanya pakai Pertamax itu sekitar berapa ya, anggaplah 3 kali Pertamax kemudian 1 kali Pertamax turbo, jadi sekalian membersihkan. Dan kalau nggak salah warna oli yang SPX2 yang Honda itu kalau nggak salah warna kuning ya kalau nggak salah, karena jujur gue belum pernah ganti oli, jadi
waktu itu hanya lihat dari bengkelnya aja, kalau nggak salah dia warna kuning. Dan untuk Pertamax itu kan warna biru dia, jadi biru ditambah kuning itu dia menghasilkan warna hijau. Nah, setelah gua baca-baca beberapa referensi, itu memang benar ada indikasi bahwa terjadi pencampuran bensin dengan olinya. Tapi itu tidak selalu menandakan bahwa terjadinya kebocoran di daerah pistonnya, karena berdasarkan informasi yang gua baca, ketika adanya pergerakan piston itu kan tidak semua bahan bakar terbakar dengan sempurna gitu, walaupun memang sudah menggunakan bahan bakar yang kualitas terbaik. Jadi ada beberapa bahan bakar yang sekiranya dia nggak 100% terbakar, jadi kan dia itu gimana ya, bisa dibilang kayak masih lah ada sisa-sisanya, dan fungsi dari olinya ini adalah membersihkan sisa-sisa itu sehingga piston dan juga mesinnya itu masih tetap bersih seperti itu. Maka akhirnya seperti inilah dia jadinya. Nah, apalagi kemarin gua perjalanan cukup jauh ya ke daerah Singaraja, Bali, dan itu ya bisa dibilang lah rutenya itu perjalanannya ya naik turun, kemudian juga dia perjalanan lumayan jauh sehingga dia panas. Dan ini adalah pilihan yang sangat tepat untuk gua ganti oli, walaupun sepeda motor ini baru sekali diganti sekitar 7 atau 10 hari yang lalu lah, ya anggap 1 minggu yang lalu, dan kilometernya itu baru di 200-an. Jadi anggaplah sekitar 200 sampai 250. Gua nggak terlalu ngitung banget ya, dan itu adalah salah satu kekurangan gua. Maka setelah ganti oli ini ada baiknya teman-teman nanti langsung aja reset di bagian speedometernya, langsung tripnya itu reset ke 0, dan average consumption bahan bakarnya juga langsung di reset jadi 0. Nah, ini kita tunggu dulu ya sampai tetes-tetes terakhir, karena ini ya bisa dibilang masih ada lah di dalam dia beberapa. Nah, bagusnya kita ganti oli sendiri di rumah, kita bisa menunggu sampai tetes terakhir ya, sampai benar-benar bersih banget. Kita bisa nunggu, jadi mau kita nunggu 3 jam, mau kita nunggu 1 hari atau 1 malam. Bahkan ada teman-teman yang bilang di video atau di grup Facebook, bahkan ada yang nunggu 1 malam gitu. Jadi dia malamnya dibuka, kemudian besok paginya baru dimasukkan oli yang baru. Nah, itu benar-benar bersih banget sampai kering banget. Ini kita akan tunggu dulu, mungkin ya lagi 30 menit atau lagi 40 menitan lah. Kita tunggu sampai benar-benar bersih, baru kita nanti masukkan oli yang baru. Sambil ini kita tetap ditutup tapi tidak dikeretin ya, supaya ya ada ginilah, bisa mempercepat ini keluar olinya. Karena kalau ditutup maka dia akan rapat, jadi ya yang di dalam ini nggak terlalu bisa keluar dengan baik oli bekasnya gitu guys. Nah, ini bisa kita lihat ya, jadi olinya itu sudah habis, sudah kering, bisa dilihat. Jadi ini tinggal lagi sedikit-sedikitnya aja. Ini udah lumayan banyak banget. Jadi bisa kita bilang ini sudah 97% keluar oli-oli bekasnya gitu. Karena memang di dalam ini nggak mungkin 100% kering, karena dia harus tetap ada beberapa oli yang menempel ya. Maka dari itu sekarang udah bisa kita masukkan oli Pertamina Fastron-nya ini. Namun sebelumnya kita akan tutup dulu menggunakan bautnya ini. Nanti untuk nguncinya dia ke bagian kanan ya, ke arah kanan. Oke teman-teman, sekarang kita akan tutup lubang pembuangan oli yang ada di bagian bawah ya. Namun sebelumnya kita akan bersihkan dulu menggunakan tisu, tapi kalau teman-teman punya kain juga bagus. Ini supaya dia itu nggak terlalu rembes gitu dan nggak terlalu kotor di bagian bawah. Oke, sudah bersih. Sekarang kita langsung tutup. Ini sebaiknya untuk awal-awal gunakan tangan dulu ya, dan kita arahkan ke arah kanan. Kalau bukanya ke bagian kiri, sekarang ke bagian kanan. Dan jangan lupa
untuk ringnya ini dia tetap terpasang ya, karena ini yang membuat olinya itu tidak mudah rembes keluar. Nah, setelah itu kita bersihkan lagi sekali. Tapi ini belum dikeretin ya, belum dikuatin gitu. Kita bersihkan dulu. Karena memang dia masih tetap ada beberapa oli yang keluar tadi, makanya gua bersihkan lagi. Oke, sudah kuat. Jadi hasilnya akan seperti ini. Nah, kan bisa teman-teman lihat dia benar-benar bersih banget. Jadi tadi bautnya udah kita lap, kemudian juga ruang pengeluarannya itu udah kita lap juga, sehingga sudah bersih. Sekarang kita lanjut pasang atau masukkan oli dari bagian atas. Oh ya, sebelum memasukkan olinya, ini gue ada sedikit tips ya untuk teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman menguatkan bautnya ini, kalau bisa tetap gunakan perasaan ya. Jadi gunakan feeling juga, kira-kira apakah dia sudah kuat. Kemudian disesuaikan juga dengan bodinya itu, ulir-uliran bodinya itu, untuk mencegah kerusakan pada bautnya. Karena kalau itu semisal kita terlalu kuat atau terlalu kita paksakan, itu nanti di bagian bodi sini dia bisa retak, dan itu ya bisa dibilang istilahnya dol lah gitu bautnya. Maka dari itu usahakan teman-teman gunakan perasaan, jangan terlalu keras tapi jangan juga terlalu lembek, karena kalau dia nggak kuat, nanti khawatirnya ketika ada goncangan dan motornya sedang digunakan, itu takutnya kalau nggak kuat-kuat banget itu lepas dan olinya akan bocor, sehingga di bagian ruang oli atau ruang mesinnya itu dia kering dan ya takutnya nanti turun mesin gitu. Maka dari itu tetap gunakan feeling, tetap gunakan perasaan untuk mengunci bagian baut bawah untuk tempat pembuangan olinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masukkan oli Fastron Tekno ini. Dan ciri-ciri oli yang original, dia itu di bagian tutup dan juga bodinya itu kodenya sama. Dan ini ada kode tahun pembuatan. Ini 23, berarti tandanya ini olinya dibuat pada tahun 2023. Jadi masih baru ya. Dan ini juga dia bisa kita lihat, dia ada volumenya di dalam, jadi ini masih baru, masih full. Dan kalau kita buka untuk yang original ini, sebelumnya kita harus bersihkan dulu ya, supaya debu-debunya nanti itu nggak masuk ke dalam olinya. Ini kita bersihkan pakai tisu atau lap atau baju boleh, baju-baju bekas tentunya. Oke, ini kita udah bersih. Oke, ini kita buka ya. Kita buka. Oke. Kok dia agak keras ya, sebentar nih, dia agak miring bukannya guys. Nah, jadi setelah terbuka itu dia seperti ini ya, ada lapisannya lagi. Ini dia ada logo Pertamina. Oke, ini yang menandakan dia barangnya original. Nanti kita akan colok aja untuk kita masukkan ke dalam ruang mesinnya. Tapi sebelumnya
kita harus keluarkan dulu sekitar 200 ml ya, menggunakan ini supaya nanti olinya itu tepat masuk sebanyak 800 ml, karena untuk Honda PCX dia hanya kapasitasnya itu hanya 800 ml, kalau NMAX dia 900 ml sampai 1 liter kalau nggak salah itu. Oke. Kita buka. Ini bukanya juga pelan-pelan ya, supaya dia sealnya ini nggak masuk ke dalam olinya. Oke, jadi olinya seperti ini. Nah, ini kita kurangi 200 ml ya. Ya 200 atau 175 lah boleh. Oke. Ini sudah ya. Sudah 200, walau memang ya 200 kurang. Tapi ini karena kita jaga-jaga aja. Nah, ini udah bisa dibilang tetap 800 ml, walaupun dia di sini itu 200 kurang, karena ya untuk jaga-jaga lebih aja sih. Yang penting nggak 1 liter langsung kita masukkan gitu. Oke, tahap selanjutnya kita siapkan corongnya ini ya. Kemudian ini kita keluarkan juga. Ini bentar, kita harus taruh di tempat yang bersih supaya dia nggak nempel debu atau nanti tanah-tanah gitu guys. Nah, ini kalau bisa gunakan tisu ya, atau baju lah nanti. Nah, ini sudah kita bersihkan sebelumnya, tapi dia agak kotor lagi, jadi nggak apa-apa, kita bersihkan lagi. Oke. Dan pastikan corong teman-teman itu dia bersih ya, nggak ada debu atau nggak ada plastik atau apalah, nggak ada karet-karet gitu, supaya dia masuk ke dalam ruang mesin itu aman. Oke, udah masuk, kita langsung masukkan olinya sekarang. Ini olinya. Ini dimasukkan pelan-pelan aja ya teman-teman, supaya dia nanti olinya nggak meluber keluar gitu. Nah, inilah dia fungsi kenapa tadi gua bilang jangan 200 mili banget dikeluarin, karena ini kan kalau udah titik apa tetes-tetes terakhir ini kan lumayan nih, berapa mili nih. Nah, makanya anggap aja jadinya ini karena masih ada netes, walaupun kita udah angkat, dia tetap volume yang masuk itu sebanyak 800 mili. Atau 800 mili lebih dikit atau 800 mili kurang dikit. Nah, maka dari itu jangan saklek ya, jangan saklek 800 mili banget untuk menghindari ya, maksudnya jangan saklek banget mengurangi 200 mili banget, karena ya kita harus juga mempertimbangkan ya ini tetes-tetes kecil ini gitu. Oke, kita langsung tutup aja supaya nggak terlalu banyak oksigen yang masuk. Ini langsung kita kuatkan ya penutup olinya. Ini kita gunakan tang lagi, tapi jangan terlalu kuat-kuat banget karena dia udah kuat. Walaupun tadi pakai tangan dia udah lumayan kuat. Oke, jadi sudah aman. Nah, ini dia sudah aman ya.
pastikan teman-teman juga menggunakan perasaan saat menutup ini. Jadi dirasakan kira-kira kalau pakai tangan udah, atau pakai tangnya juga apakah sudah tekuk kira-kira, tapi jangan juga terlalu ketat supaya dia nggak rusak. Dan untuk sisa olinya ini kita harus segera masukkan ke dalam botolnya ini, karena kita akan simpan, dan ini bisa kita gunakan nanti sebagai oli gardan. Jadi dia warna oli Fastron Techno ini, dia warnanya seperti ini ya, jadi kuning-kuning gitu. Ini kita langsung masukkan aja. Ini nanti kita bisa gunakan lagi dia sebagai oli gardan. Oke. Nah, ini lumayan, kita punya sekitar 200 ml ya sisa oli untuk kita nanti gunakan sebagai oli gardan. Nah, untuk oli gardan di PCX 160 ini kapasitasnya kalau nggak salah yang gua baca terakhir kali itu 120 ml. Jadi ini lumayan, masih ada sisa nanti sekitar 70 sampai 80 ml lah. Gitu. Jadi kita beli 75.000 langsung dapat 2 set oli. Tapi ini belum gua ganti ya, karena baru banget kemarin ganti oli gardan. Jadi untuk teman-teman jangan terlalu sering ganti oli gardan. Kira-kira kalau gantinya itu 4.000 km sekali. Tapi ada juga yang bilang 8.000 km sekali atau 6.000 km sekali. Ada juga yang bilang tiap 2 kali ganti oli langsung ganti oli gardan. Itu ya seperti itulah, yang penting jangan lebih dari 8.000 km untuk ganti oli gardan. Oke guys, jadi sampai sini dulu video gua kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan, atau salah informasi lainnya. Maklum karena gua juga baru pertama kali ganti oli sendiri ya, menggunakan Pertamina Fastron Techno 10W40 untuk Honda PCX 160. Oke, jadi sampai sini dulu guys video gua kali ini. Jangan lupa like, di subscribe, dan komen, serta share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa, bye.